Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kawan-kawan dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat jiwa raga, sehat pikiran, dan sehat-sehat lainnya. Kawan-kawan dimanapun berada, sudah lama kemudian kita tidak bersua dan berjumpa. Yang mana pembahasan kemarin terakhir pada pembahasan tentang definisi kata sebagai predikat, yang mana coba kita kulas setidaknya ada 5 kata sebagai predikat. Ada berbicara tentang jenis, ada berbicara tentang sifat pembeda, ada bicara tentang kelas, ada bicara tentang sifat khusus dan sifat umum. Pada kesempatan kali ini saya coba menceritakan lanjut dari bukunya Mondiri, buku tentang logika, masih dalam kerangka bab kedua, bicara tentang kata, pembahasan kata. Mana ini bagian daripada pembahasan terakhir dalam bab 2 ini, pembahasan kata, yaitu bicara tentang konotasi dan denotasi. Lebih kepada pembatasan antara konotasi dan denotasi. Kalau konotasi kemarin kita sudah bicara tentang konotasi itu bukan makna asli dari kata atau bahasa kiasan. Kalau denotasi itu makna kata aslinya. Batas daripada konotasi ini misal definisi daripada manusia, yang mana definisi manusia secara sederhana didefinisikan sebagai binatang yang berpikir. Mengapa pengertian manusia sesederhana binatang yang berpikir ini, kawan-kawan? Seperti penyebutan predikat kemarin, kawan-kawan, bagaimana kita merangkai satu definisi. Jadi sebuah definisi bisa hadir karena beberapa sifat pembeda yang dimiliki satu objek tertentu, yang mana sifat tersebut mendefinisikan dan memberikan satu kerangka dasar daripada subjek tersebut. Misal manusia ini jadi sifat pembeda, jadi kita tidak perlu kemudian ada beberapa sifat-sifat lain, sifat-sifat umum, tidak perlu ada jenis atau kelas atau sifat khusus atau sifat umum, cuman hanya pada sifat-sifat saja. Jadi dengan sifat, kerangka dasar sifat itu yang kemudian menjadi pembeda, fondasi dasar pembeda. Lebih jelas bisa dirangkum dengan beberapa predikat-predikat lain, namun untuk merangkai satu definisi itu bisa hanya dengan sifatnya saja dalam pembuatan definisi. Karena sifat ini menunjukkan sifat yang paling penting. Misal kurus, gebuk, dan lain sebagainya adalah bagian daripada sifat khusus, sifat umum. Dia masuk kelas dari kelas termasuk kelas apa. Namun sifat yang dimiliki manusia ini menjadi hal yang paling dasar. Itu batasan-batasan konotasinya itu. Sedangkan batasan pada denotasinya bahwasanya semakin luas kesatuan yang dicakup oleh denotasi itu menjadi batasan. Misal
kalau misal batas konotasi hanya pada spesies atau sifat, yakni jenis yang telah dihadirkan sebagai sifat pembeda misalnya, karena menggunakan spesies atau sifat tadi sebagai batas, maka kalau misal konotasi spesies maka punya kebalikan daripada denotasi tadi. Maka semakin bertambah banyak pengertian yang kemudian membentuk konotasi. Jadi misal konotasi hanya sebatas sifat atau spesiesnya, maka denotasi sebaliknya. Maka kalau misal semakin banyak pengertian yang membentuk konotasi, maka kebalikan denotasinya semakin berkurang pengertian membentuk konotasi. Kira-kira begitu. Pokoknya kebalikan antara konotasi kebanyakan, maka denotasi merasa kekurangan. Denotasi banyak, maka konotasi sedikit. Misal kendaraan, misal kata kendaraan nih. Jika kata kendaraan ini bisa masuk dalam baik kendaraan laut, darat, udara, nah, maka kalau kita masuk jika konotasinya adalah kendaraan darat, maka jika kita masuk dalam konotasinya adalah kendaraan darat, maka laut dan udara itu tidak dipakai lagi. Jika yang kita pakai adalah darat, begitupun sebaliknya. Maka denotasi kendaraan akan lebih sempit lagi jika kendaraan darat beroda 2 misalnya. Itu semakin misal denotasinya kendaraan darat, di mana konotasinya yang dipakai adalah kendaraan darat beroda 2, maka semakin luas pengertiannya, makin sempitlah denotasinya. Itu dari semakin luas pengertiannya, semakin sempit denotasinya, kira-kira begitu. Misal manusia berkulit kuning, manusia berkulit kuning bangsa Indonesia, manusia berkulit bangsa Indonesia mahasiswa, manusia berkulit kuning bangsa Indonesia mahasiswa belum kawin. Denotasinya makin sempit, pengertiannya semakin luas, denotasinya semakin sempit. Jadi tiap baris itu mengandung denotasi. Misal denotasi tadi itu manusia beralih ke berkulit kuning. Setelah berkulit kuning, kuningnya adalah bangsa Indonesia. Kemudian setelah bangsa Indonesia, dia maksud manusia berkulit kuning bangsa Indonesia, dia lingkupnya mahasiswa, dan denotasi terakhir mahasiswa yang belum kawin. Jadi pada kesimpulannya lah, semakin luas jenis jenis itu semakin luas daripada spesies atau sifatnya, dari jurusan atau dari denotasi, maka lebih luas lagi jenis daripada konotasinya. Jadi ini menunjukkan bahwa denotasi dan konotasi adalah berbalikan atau perbandingan terbalik, kawan-kawan. Jadi perbandingan terbalik itu bisa terjadi apabila yang pertama bukan term tunggal. Pertama bukan term tunggal atau kata tunggal.
Yang kedua itu bukan sifat kekhususan. Bukan sifat kekhususan. Jadi bisa berbanding terbalik apabila tidak ada term tunggal, kemudian bukan sifat kekhususan, kemudian yang ketiga sifatnya itu adalah hanya digantungkan pada konotasi saja, tidak boleh pada denotasi, digantungkan pada konotasi, bukan pada denotasi. Jadi hukum perbandingan terbalik antara denotasi dan konotasi itu hanya digantungkan atas konotasi, bukan pada denotasi. Misal, bila denotasi itu bertambah, maka konotasi berkurang. Dan bila denotasi berkurang, maka konotasi bertambah. Itu bukan sesuatu yang benar. Bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk tidak mengubah konotasi tentang kata manusia itu sendiri. Kira-kira begitu, kawan-kawan. Dan terakhir itu, perbandingan ini bisa terjadi apabila terjadi pada kata universal, term universal yang mana dapat dibagi secara menurun. Dapat dibagi menurun ya. Dimana bisa dibagi menjadi divisi, subdivisi, sebagaimana manusia Indonesia, mahasiswa Indonesia, mahasiswa khususnya, dan terakhir mahasiswa yang belum kuliah. Itu bagian daripada sifat yang bisa diturunkan atau menurun tadi. Mungkin itu kawan-kawan terkait dengan pembatasan antara konotasi dan denotasi, di mana makna daripada batasan konotasi dan denotasi ada 4, dan itu sifatnya terbalik. Dan apabila terbalik antara konotasi dan denotasi, itu beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tanpa syarat, misalnya bukan term tunggal, bukan sifat kekhususan, dan kebalikan itu ditujukan hanya pada konotasi, tidak pada denotasi, dan sifatnya term universal dapat dibagi secara menurun. Tanpa itu konotasi dan denotasi tidak bisa dibalik, kira-kira begitu, atau kebalikannya. Mungkin itu kawan-kawan dimanapun berada terkait dengan bab 2 ini. Bab 3 besok kita coba masuk pada pembahasan definisi, di mana pembahasan definisi kita akan membuat bagaimana definisi dan unsurnya itu seperti apa saja, bagaimana kita membuat patokan dalam definisi. Itu kiranya pembahasan terkait definisi, kawan-kawan. Itu saja akhir kata. Billahi fisabilillah fastabil khairat. Dengan cinta saya ada, dengan ketiadaan cinta saya tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.